Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Savio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Oppo Reno 8 yang kondisi layarnya gelap. Handphone ini menggunakan layar AMOLED dan apabila layar LCD-nya rusak, biasanya rata-ratanya itu langsung LCD-nya itu nampak gelap seperti ini. Dia tidak nyala sama sekali seperti handphone mati tapi sebenarnya hidup aja, tapi layarnya tidak tampil sama sekali. Dan kita langsung saja mengeksekusinya. Kita buka dulu penutup belakangnya atau back covernya. Kita buka dulu. Di sini saya menggunakan blower uap untuk membukanya. Bisa juga menggunakan hair dryer atau menggunakan separator LCD atau menggunakan pemanas apapun. Yang pasti pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Bagaimana kalau tidak menggunakan pemanas? Jawabannya juga bisa, mungkin tapi agak susah ya. Tapi pasti bisa. Kita pakai silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Silet ini hanya digunakan untuk mencari celah saja agar mempermudah mencungkit tutup belakangnya agar terlihat celahnya. Kemudian kita sisipkan dengan mika, sebuah mika untuk menyisit. Ini adalah mika. Mika ini saya ambil dari bekas temperet glass. Bisa juga menggunakan mika apapun, yang pastinya digunakan untuk menyisit, mempermudah pelepasan tutup belakangnya. Kita sisir sedikit demi sedikit sampai tutup belakang itu bisa terlepas. Kita sisir pinggir-pinggirnya sampai tutup belakang itu benar-benar bisa terlepas. Dan ini sudah terlihat terlepas tutup belakangnya. Kita lepas tutup belakangnya. Kemudian kita lanjutkan dengan pelepasan baut-baut penutup mesinnya. Kita lepas semua baut-baut penutup mesinnya satu persatu. Baut-baut penutup mesinnya bagian atas, ini baut-baut penutup mesinnya bagian bawah, kita lepas semua. Oh iya, kita lepas dulu juga SIM tray-nya, karena dari pertama tadi saya lupa untuk melepas SIM tray-nya. Kita lepas dulu sebelum melepas bezelnya atau penutup mesinnya. Ini adalah bezel atau penutup mesinnya. Kita lepas mulai dari tempat SIM tray-nya agar mudah memasukkan kuku jari. Bisa menggunakan kuku jari saja seperti ini, atau bisa menggunakan alat pembuka. Alat pembukanya juga seperti mika tadi. Kita sisir menggunakan mika. Setelah terlepas, kita lepas soket baterai dan soket LCD-nya. Kita lepas soket baterainya. Ini adalah soket baterainya. Kita lepas dulu. Kemudian kita lanjutkan dengan pelepasan soket LCD-nya di bagian bawah tadi. Dan kita langsung saja mencoba LCD yang baru. Ini adalah LCD yang baru Reno 8. Di sini kita menggunakan LCD in-cell atau LCD TFT. Di mana bawaan HP ini sebenarnya menggunakan layar AMOLED. Tapi di sini kita akan menggunakan layar LCD untuk mengganti layar LCD-nya. Kita akan menggunakan layar LCD in-cell atau TFT untuk mengganti layar LCD-nya. Dan kita nyalakan HP-nya. Kita tunggu sampai handphonenya menyala dan kita akan mencoba fungsional daripada LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi touchscreen dan LCD-nya berjalan dengan normal. Kita pakai untuk menggeser-geser seperti ini. Kita pakai untuk melakukan pengetikan. Kita ketikkan satu persatu huruf dan angkanya. Kita yakinkan semua huruf dan angkanya terketik dengan normal, dengan enak, nyaman, tidak ada masalah. Kita penceti satu-satu.
Kita akan mencoba juga fungsi cahayanya atau fungsi lampunya. Kita geser ke kanan ke kiri untuk lampunya, kita yakinkan lampunya berjalan dengan normal. Dan kita akan mencoba fungsi touchscreen-nya dengan masuk ke engineer mode dengan menekan bintang pagar 899 pagar dan pilih manual test. Kemudian geser ke arah kiri dan pilih touchscreen. Kemudian tekan hand breathing. Dan di sini kita akan mencoba untuk menggeser-geserkan, mengetik-ngetikkan, menggambar-gambarkan seperti ini. Kita akan menggambar coretan-coretan seperti ini. Kita yakinkan coretan-coretan ini melewati semua area pada LCD-nya. Kita yakinkan tidak ada masalah coretan-coretan ini di semua areanya. Apabila sudah yakin normal, kita keluar dari engineer mode. Di sini kita juga bisa mencoba touchscreen-nya dengan menggeser-geserkan salah satu icon seperti ini. Kita tekan dan tahan salah satu icon dan kita geser-geser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah sampai melewati semua area pada LCD-nya. Kita yakinkan bahwa semua area terlewati dan tidak ada masalah pada area-area tersebut dapat terlewati dengan normal. Berarti fungsi touchscreen-nya berjalan dengan normal. Setelah kita yakinkan semuanya normal, kita matikan dulu handphonenya. Kita matikan handphonenya, tapi biasanya handphone Reno ini tidak bisa dimatikan begitu saja karena mematikannya harus menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan baru bisa mematikan handphonenya seperti ini. Kita lepas soket baterainya dan soket LCD-nya. Dan kita akan melanjutkan proses berikutnya, yaitu kita akan melepaskan LCD yang lama. Di sini kita menggunakan separator LCD untuk memanasi LCD-nya untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Bisa juga menggunakan blower uap atau head layer atau alat pemanas yang lainnya. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan layar LCD-nya. Setelah dirasa cukup panas, kita akan mengangkat layar LCD-nya. Seperti tadi juga, kita menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Bisa juga menggunakan apapun selain silet ya, yang pasti digunakan untuk mencari celahnya. Kemudian setelah ketemu celahnya, kita sisit dengan menggunakan mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass seperti tadi. Bisa juga menggunakan mika-mika yang lainnya. Yang pasti mika ini digunakan untuk mempermudah pengangkat layarnya dengan menyisit layarnya seperti ini. Kita lepas layar LCD-nya. Setelah terangkat, dan di sini kita longgarkan sedikit untuk bagian papan bawahnya karena biasanya di fleksibel LCD-nya ada penahannya yaitu berupa karet. Kita lepas dulu karetannya seperti ini. Kita lepas dulu dan kita lepas layar LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Layar LCD Incel tadi kita coba untuk memasangkan di body frame-nya. Kita yakinkan bahwa LCD ini bisa terpasang dengan plug dan sempurna. Kita akan memprediksi atau memperkirakan seberapa jaraknya ketika dipasang di frame-nya. Apakah dia mampu atau bisa presisi atau tidak bisa presisi. Di sini kita juga bisa melakukan pengukuran pada body frame-nya, yaitu kita letakkan di tempat yang datar. Kita cek apakah LCD body frame-nya mengalami bengkong atau tidak. Kita cek. Apabila mengalami bengkong, kita lepas mesinnya, kita lepas baterainya, dan kita lurusin dulu body frame-nya. Dan apabila tidak mengalami bengkong, kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Di sini kita akan melanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di body frame-nya, di pinggir-pinggir body frame-nya seperti ini. Bekas-bekas lem yang terdahulu atau lem bawaan handphone-nya atau lem yang lama, kita bersihkan sedikit demi sedikit sampai sebersih-bersihnya. Kemudian kita cek untuk LCD yang lama, apakah penutup speakernya nempel di LCD yang lama. Apabila nempel di LCD yang lama, kita ambil penutup speakernya, kemudian kita pasangkan di body frame-nya. Ini adalah penutup speakernya.
Kita ambil dulu dari LCD yang lama karena dia menempel di LCD yang lama. Ada juga yang bisa langsung saja menempel di body frame-nya, dan apabila dia langsung menempel di body frame-nya tidak perlu dilepas lagi dan langsung saja kita akan memasang LCD-nya. Kita lepasi semua segel-segel LCD-nya. Ini adalah LCD yang baru tadi, LCD untuk Reno 8 yang baru menggunakan layar LCD in-cell. Kita lepas semua segel-segel penutupnya dan layar depannya, plastiknya itu kita lepas semuanya. Dan kita akan melanjutkan dengan pemberian lem. Kita akan memberikan lem di pinggir-pinggir body frame-nya. Untuk lemnya bisa menggunakan lem LCD apapun. Di sini saya menggunakan lem LCD mekanik. Bisa juga menggunakan lem LCD Sunsin misalnya, atau menggunakan T7000. Terserah saja ingin menggunakan lem apapun. Yang pasti digunakan untuk mengelem LCD-nya di pinggir-pinggir body frame-nya. Kita lem pinggir-pinggir body frame-nya secara menyeluruh, merata dan secukupnya. Kita yakinkan lem itu menempel secara sempurna di pinggir-pinggir body frame-nya. Mungkin di pinggir-pinggir body frame-nya ini agak sedikit tebal karena di sini kita menggunakan layar LCD in-cell. Diharapkan lemnya ini benar-benar menempel di LCD-nya. Karena dikhawatirkan LCD itu agak sedikit lebih tebal daripada LCD bawaan HP-nya, yaitu LCD AMOLED. Karena di sini kita menggunakan LCD in-cell supaya bisa menempel lebih sempurna. Kita tebali sedikit lemnya di pinggir-pinggirnya tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Kita pasang layar LCD-nya, kita masukkan fleksibel LCD-nya, kita yakinkan secara sempurna masuk. Kemudian kita plakkan LCD-nya, kita pencet-pencet sedikit-sedikit, pelan-pelan kita pressingkan layar LCD-nya ini. Kita paskan di body frame-nya. Kita perhatikan sisi antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Kita yakinkan menempel dengan bagus lemnya, dan kita yakinkan titik senternya antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Jangan sampai condong ke kanan atau ke kiri atau ke bawah atau ke atas. Kita tahan sementara menggunakan alat penahan seperti ini. Apabila ada alat penahan seperti ini, kita bisa menggunakan alat penahan seperti ini. Kita tahan dengan menggunakan alat penahan. Kita pressingkan seperti ini. Karena menggunakan alat penahan ini kita bisa mengukur dan kita bisa mengontrol seberapa kencangnya alat penahan ini. Diharapkan untuk menahannya tidak perlu terlalu kencang berlebihan, sedang-sedang saja agar tidak terlalu mempressing LCD-nya. Dan selalu diperhatikan antara titik center kanan dan kiri, atas dan bawah agar bisa berada di titik senternya LCD-nya ya, posisinya. Dan apabila menggunakan alat penahan seperti karet gitu, kita kasih karet aja kanan dan kiri sedikit demi sedikit. Maksudnya tidak terlampau banyak untuk menggunakan karetnya, secukupnya saja karena digunakan untuk menahan. Seperti ini kita tahan menggunakan karet satu-satu seperti saja, tidak usah dilipat-lipat sampai beberapa kali karetnya supaya tidak terlalu mempressing layar LCD-nya. Cuman kita kasih sekedarnya saja. Apabila menggunakan karet 1, 2, 3 ya secukupnya saja, karena dia digunakan untuk menahan saja. Walaupun banyak kita menggunakan karet, tapi kita jangan terlalu mempressingnya, sebisanya aja seperti ini. Ini apabila menggunakan karet ya. Dan apabila menggunakan karet atau menggunakan alat apapun, setelah 15 menit atau 10 atau 15 menit kita bisa melepasnya sedikit demi sedikit. Dan ini apabila menggunakan isolasi, kita bisa menggunakan isolasi seperti ini. Kita tahan sementara dengan menggunakan isolasi, pelan-pelan saja, tidak perlu mempressingnya, tidak perlu mempressing secara berlebihan. Cukup kita gunakan isolasi itu untuk menahan sementara saja. Dan perlu diperhatikan apabila sudah sekitar 15 sampai
20 menit agar dilonggarkan pressing tadi itu untuk alat penahan tadi, baik menggunakan alat penahan yang pertama tadi atau menggunakan karet. Kita kurangi karetnya, kita kurangi isolasinya agar tidak terlalu mempressing terlalu lama. Sekitar 10-20 menit kita lepasi sedikit, tapi masih ada sisanya untuk menahan sampai di 30 menit berikutnya. Setelah sekitar kurang lebih 30 menit sampai 40 menit, kita lepas saja semuanya dan kita bersihkan bekas-bekas lemnya. Sekarang kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya atau di pinggir-pinggir LCD-nya. Sekedarnya ya, secukupnya kita bersihkan secara ala kadarnya saja sampai sebersih-bersihnya. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Sebelum kita benar-benar memasangnya, kita bersihkan dulu supaya dia tidak ada kotoran di konektor LCD atau soket LCD-nya. Kita pasang soket LCD-nya dulu. Kita pastikan soket LCD-nya terpasang dengan sempurna dan kita pasang juga soket baterainya untuk berikutnya. Dan kita nyalakan HP-nya terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa handphone ini masih hidup seperti yang kita harapkan. Setelah itu kita lanjutkan dengan pemasangan penutup mesinnya. Kita kembalikan lagi penutup mesinnya, kita pasang penutup mesinnya atau bezelnya tadi, kita pasang kembali. Dan kita lanjutkan dengan pengembalian baut-baut penutup mesinnya. Kita kembalikan baut-baut penutup mesinnya ini satu persatu. Kita bersihkan dulu untuk back cover atau penutup belakangnya dari lem-lem yang pertama. Dan kita lanjutkan dengan pengeliman back cover atau penutup belakangnya. Di sini kita juga menggunakan lem LCD. Apabila ada lem LCD yang berwarna putih, mending menggunakan lem LCD berwarna putih agar tidak terlalu rapat 100% atau menggunakan, kalau bisa untuk tutup belakangnya ini bisa juga menggunakan T7000 saja agar tidak terlalu terlalu keras. Biasanya kalau T7000 ini sifatnya seperti karet ya. Untuk tutup belakang itu tidak terlalu berlebihan, atau menggunakan lem berwarna putih itu sifatnya juga seperti karet ya. Dan kita lanjutkan lagi dengan pemasangan tutup belakang atau back covernya. Kita pasang, kita rapatkan, kita presisikan juga, kita pressing, dan kita kasih isolasi terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan isolasi untuk menahan sementara tutup belakangnya. Dan kita juga akan menunggu kurang lebih sekitar 30 menit, 15 menit sampai 30 menit sampai dirasa penutup belakangnya itu lemnya sudah kering. Dan kita akan melepasinya. Dan kita sedikit membersihkan apabila ada bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggirnya. Setelah dirasa sempurna, kita akan melanjutkan dengan pembersihan LCD-nya atau layar LCD-nya. Kita bersihkan di sini dengan menggunakan pembersih tempered glass. Kita bersihkan ya agar bersih. Dan kita coba lagi fungsional LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsional LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.